ketika filsafat bertemu agama, ini yang sering ditakutkan banyak orang, nanti agamanya kacau, nanti keimanannya rusak, dan lain sebagainya. Dalam sejarahnya ada banyak wajah, ada banyak pola pertemuan filsafat dan agama ini. Ini saya pakai istilah pola pertama namanya natural theology, yang kedua teologi, yang ketiga sekuler, yang keempat analitik, yang kelima emansipatif, dan yang keenam mistik. Jadi apa sih yang dilakukan filsafat ketika bertemu agama yang banyak ditakuti oleh banyak orang? Yang pertama namanya natural theology. Natural theology itu filsafat dengan perspektifnya sendiri yang rasional, sistematis, mendalam, menemukan kebenaran-kebenaran religius. Ini namanya natural theology. Jadi kalau di yang pertama ini orang menggunakan akalnya dulu untuk menemukan kebenaran-kebenaran religius. Makanya ini pakai istilah natural theology. Kemarin waktu filsafat hubungan agama dan ilmu itu kan ada juga istilah natural theology. Ketika wawasan-wawasan kefilsafatan, keilmuan dipakai untuk membuktikan kebenaran agama. Kalau agamanya sendiri kan biasanya pakai dalil, pakai argumen keimanan. Nah kalau natural theology ini ya menggunakan akal budi untuk membuktikan benarnya agama. Jadi tidak diawali dari keimanan, tapi diawali dari rasa ingin tahu. Ini namanya natural theology. Ya kalau di yang pertama ini hasilnya bisa cocok dengan keimanan, ada pula beberapa yang tidak sesuai, tidak cocok. Ini di yang pertama. Jadi filsafat melakukan gayanya sendiri, perspektifnya sendiri untuk menemukan kebenaran. Ada yang kedua. Kalau yang kedua ini gaya teologi. Gaya teologi itu orang, kalau dalam Islam ada istilah ilmu kalam. Kalau di model kedua ini filsafat hadir untuk membenarkan dan mendukung keimanan. Jadi filsafat merasionalkan, melakukan rasionalisasi kadang-kadang. Ini gaya teologi. Kalau di yang kedua ini imanmu aman insya Allah, kalau kalian takut. Jadi itu yang dilakukan para mutakallim. Gaya iman yang didukung oleh filsafat. Ini di abad tengah terkenal sekali gaya kedua ini. Orang sering pakai istilah filsafat yang mengabdi pada agama. Jadi kalau yang pertama tadi kan filsafat jalan sendiri, yang hasilnya bisa ketemu bisa tidak dengan agama, tapi biasanya ketemu karena kebenaran akal dan kebenaran wahyu itu kan sama-sama dari Tuhan. Kalau di yang kedua pasti aman karena diawali dari keimanan yang dibuktikan secara rasional. Kalau yang ketiga gaya sekuler. Kalau gaya sekuler sudahlah, biarkan jalan sendiri-sendiri. Misalnya ada pendapatnya Immanuel Kant yang bilang filsafat memberi ruang pada agama. Alasannya apa? Dipikir sampai seperti apapun, dalam agama banyak pandangan-pandangan yang sangat metafisik, yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka ya sudahlah, kasih ruang untuk agama sendiri. Nah ini mungkin kalau hari ini mirip gaya sekuler. Jadi ya agama, filsafat ya filsafat. Yang satu kepuasan intelektual, yang satu kepuasan religius.
Tidak ketemu juga tidak apa-apa, tidak sama juga tidak apa-apa. Nah ini kayak kalian misalnya begitu masuk masjid, wah jadi orang soleh. Nanti keluar masjid kumat lagi. Ya, kamu tidak mau disebut sekuler, tapi ya kamu gayamu sekuler. Jadi kalau di masjid sujud nangis-nangis, tobat, nanti balik ke kantor korupsi lagi. Baik, ini gaya sekuler namanya. Ada yang keempat, gaya analitik. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak kampus. Filsafat jadi sudut pandang untuk menganalisis fenomena keberagamaan. Jadi dianalisis, kalau orang beragama ini cara berpikirnya begini, perilaku hidupnya begini, itu dianalisis. Kalau yang agama ini lebih menghargai waktu. Kalau yang ini emosinya sangat luar biasa. Kalau yang ini lebih santai. Kalau ini analisis. Skripsi-skripsinya anak-anak mahasiswa jurusan agama itu kan gaya analitik ini. Dia ada di luar medan, di luar gelanggang, mengamati perilaku-perilaku, mengamati sikap-sikap, mengamati kebiasaan-kebiasaan, fenomena-fenomena, terus dijelaskan. Ini gaya analitik namanya. Nanti ada gaya emansipatif. Gaya emansipatif ini agak kritis. Dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas beragama. Gaya emansipatif itu mungkin agak nyelekit, agak tidak enak, tapi sebenarnya tujuannya emansipasi. Emansipasi itu biar kita lebih baik. Misalnya orang kritik kita, loh katanya jadi orang beragama, tapi kok kelakuannya begitu. Ini kan diingatkan. Katanya cinta damai, kok tiap hari ngamuk terus, kok tiap hari ya. Itu diingatkan. Katanya kasih sayang, disinggung sedikit tersinggung, marah-marah. Ini gaya-gaya kritis seperti ini namanya gaya emansipatif. Jadi yang kadang-kadang kita tidak sadar, kita merasa keberagamaan kita bagus saja, begitu iya ya ada kurangnya gitu. Nah, ini gaya emansipatif. Ada yang terakhir gaya mistik. Kalau di gaya mistik ini filsafat hadir untuk menjelaskan pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan itu kan sesuatu yang sangat privat, batin. Cuma kan ada kalanya perlu diceritakan, perlu disampaikan, meskipun tidak mudah. Di situ filsafat hadir membantu untuk menguraikan, untuk memahamkan pengalaman yang sedang dirasakan. Jadi buku-buku filsafat mistik, buku-buku tasawuf falsafi kalau dalam Islam itu jenis yang terakhir ini. Menggunakan filsafat untuk menguraikan penghayatan dan pengalaman keagamaan. Jadi ada 6 jenis peristiwa yang terjadi ketika filsafat bertemu agama. Dari 6 ini yang mungkin bisa agak bersinggungan, ya, mungkin bahasa kita tadi agak menggoyang keimanan kita, ada di yang pertama. Itu pun tidak semuanya, mungkin sebagian kecilnya saja. Di yang kedua aman agama kita. Di yang ketiga jalan sendiri-sendiri aman, tidak bersinggungan. Di yang keempat analitik, malah di luar gelanggang cuma menjelaskan fenomena saja. Di yang kelima juga sifatnya mengkritik untuk perbaikan. Di yang keenam sebagai alat untuk menjelaskan. Jadi kalau ada yang tanya sejauh mana filsafat bisa menggoncang keimanan kita, ya paling kalau dari situ ya prosentasenya sangat kecil.